sekalian, kembali lagi di Podcast Pena, tempat obrolan lepas tanpa batas. Bersama saya, Gelis, yang akan menemani episode kali ini dengan tema Aksi Nyata Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Bhayangkara Surabaya untuk gunung yang lebih bersih dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara. Tentu saja di sini saya nggak sendiri karena saya ditemani dengan kakak-kakak cantik dari Mapara, mahasiswa pencinta alam Universitas Bhayangkara Surabaya. Halo Kak. Hai. Bisa perkenalan nih ke Daskaria. Nama kakak siapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Hai, nama saya Nadia Ralisya Ananta dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kebetulan di Mapara saya menjabat sebagai ketua 1. Hai Kak. Nama saya Salsabila Eka Putri Elsana dari jurusan Ilmu Hukum di Mapara sebagai anggota. Berarti nama panggilan kakak Kak Nadia dan Kak Salsa. Di Mapara ada nggak sih nama panggilan khusus untuk anggota-anggota Mapara lainnya gitu? Yang pastinya ada ya. Kalau boleh tahu nama khusus di Mapara apa nih nama kakak? Kalau saya sendiri dipanggil Sriti. Kalau kakak? Kalau saya dipanggil Xiaomi. Di Mapara itu nama khusus didapat dari mana sih Kak ya? Kalau untuk nama lapangan sendiri kita dapat dari setelah turun dari diklat lapangan, dan yang pastinya nama itu dibentuk dari karakter kita waktu di alam itu. Oke. Boleh nggak sih kita tahu nama arti lapangan kakak? Kalau buat di Mapara, yang boleh tahu arti nama lapangan kita itu cuma anggota Mapara aja. Wih, Kebetulan. menarik nih. Jadi buat kalian yang ingin tahu nama arti lapangan kakak-kakak Kak Sriti dan Kak Xiaomi bisa gabung di Mapara. Join. Oke. Jadi di Mapara ini tuh kemarin baru sukses berkegiatan mengadakan lomba panjat tebing se-Jawa Timur nih. Menarik bukan? Kalau boleh tahu nih Kak, bisa ceritain nggak sih awal mula bisa membuat lomba itu gimana? Untuk awal mulanya sih sebenarnya kita nggak pertama kali mengikuti mengadakan lomba panjat tebing tersebut. Namun dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah pernah mengadakan. Namun dari beberapa tahun ke belakang emang sudah vakum dan tidak membuat lomba tersebut gitu. Nah jadi kita di tahun 2021 lah kita nyoba buat aktifin wall climbing tersebut, dan di tahun-tahun selanjutnya kita mencoba untuk membuat lomba wall climbing itu gitu. Oke. Tujuan ngadain lomba panjat tebing kemarin tuh apa sih Kak tujuannya? Tujuannya Yang pastinya yang pertama itu pasti kita mempromosikan kampus Ubara Universitas Bhayangkara Surabaya sendiri. Nah yang kedua juga kita kan pasti kita kan pasti juga mengundang dari anak-anak SMA dan SMK juga untuk ikut serta lomba di wall climbing tersebut. Oh, berarti pesertanya ini bukan anak Mapala tapi anak sekolah SMA, SMK gitu. Iya. Selain itu ada kategorinya nggak sih Kak kalau di lomba kemarin itu? Ada. Berapa kategori itu? Ada 4 kategori. 4 kategori. Apa aja tuh? Fun climbing, U8, U13 sama U19. Oke. Jadi kemarin tuh untuk ada nggak sih khusus kayak memperingati apa gitu untuk lomba itu kemarin? Kalau untuk wall climbing kemarin kita emang sengaja memperingati untuk Dismaulidiah kita ulang tahun yang ke-31. Wow, 31 Iya, tahun ya. tua. Ini nggak sih ya Kak ya? Iya, ini. Namanya Mapara Climbing Competition Record Cup 1. Iya. Iya. Jadi itu kegiatannya bukan yang setiap tahun pas ulang tahunnya Mapara aja gitu ya? Enggak. Iya. Setelah sukses mengadakan lomba panjat tebing kemarin itu Mapara tahun ini akan mengadakan kegiatan bersih-bersih gunung ya, yang di judulnya Bhayangkara bersih Bhayangkara bersih gunung. Nah, oke. Itu kenapa sih Kak bisa awal mulanya bisa terbentuk ada ide tuh bersih-bersih gunung?
Kalau Bayangkara Bersih Gunung sendiri sebenarnya masih sama kayak wall climbing tadi. Nah, itu Bayangkara Bersih Gunung tuh udah pernah kita adakan di ya tahun lama lah mungkin gitu. Jadi emang ya nggak aktif lagi, terus kita aktifin lagi untuk memperingati hari ulang tahunnya Bayangkara. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih diadainnya itu kayak buat HUT Bayangkara gitu? Mungkin ada alasan khusus atau gimana? Nah kan kegiatan bersih-bersih gunung ini udah lama dilakuin setiap ulang tahunnya Bayangkara. Alasannya mungkin karena kita ini kan Universitas Bayangkara dalam naungannya Bayangkara. Jadi ikut serta memperingati ulang tahunnya Bayangkara dengan mengadakan Bayangkara Bersih Gunung. Tersebut gitu. Bayangkara Bersih Gunung ini untuk tempat gunungnya tuh di tempat yang sama atau berbeda Kak? Beda ya yang Kebetulan pastinya. beda. Oh, setiap tahun berarti Iya. kegiatannya berbeda gitu. Iya. Udah ke bersih gunung di mana aja nih kira-kira? Salah satunya disebutin beberapa aja ya. boleh. Ada Semeru, terus Argopuro, Lawu, itu. Next nih, BBG kan disingkat BBG ya, Bayangkara Bersih Gunung. Ini next kemana nih biar teman-teman das kalian ini tahu? Nah, untuk BBG di tahun ini kita mengadakan di Gunung Buta di Via Panderman. Untuk pelaksanaannya nih, kapan nih? BBG? Pelaksanaannya di tanggal 28 Juni sampai 1 Juli. Oh, berarti Waktu Waktu iya, iya, bulan bulan besok. besok. Untuk yang ikut-ikut BBG ini untuk anggota Mapara saja atau ke umum juga nih Kak Pablo? Nah, untuk di acara Bayangkara Bersih Gunung ini kita buka untuk mahasiswa umum Universitas Bayangkara Surabaya sama anak SMA dan SMK, siswa lainnya tapi itu. Iya. Jadi tetap nih mengarahnya seperti lomba kemarin Iya. ke SMA, SMK. SMK. Sekarang ada promosi Ubara nih. Iya. Oke, targetnya nih untuk yang ikut besok BBG itu berapa ada nggak Kak? Ada targetnya. Berapa itu, Targetnya Kak? 50 peserta. Oh, nggak boleh. Nih buat untuk teman-teman yang ingin ikut bersih-bersih gunung bersama Mapara bisa join gitu kan ya. Untuk ada nggak sih Kak tantangan saat proses ini kan masih proses ya, belum pelaksanaan. Iya. Tantangan dalam proses kegiatan ini tuh apa sih Kak? Mungkin ada. Kalau untuk tantangan di Bayangkara Bersih ini ya, Bersih Gunung. Kalau yang sekarang ini mungkin sebenarnya kita kan nggak mengadakan di Gunung Buta ini. Sebelumnya kita juga pernah nyoba di gunung-gunung yang pernah kita coba. Namun kan ada beberapa kendala yang dimana itu gunungnya ada yang masih ditutup atau kehalang sama cuaca juga. Ya itu sih mungkin kendalanya saat ini untuk rencana Bayangkara Bersih Gunung ini gitu. Untuk BBG ini ada nggak sih Kak kerjasama dengan pihak luar? Kayak kan dari Bayangkara kan, mungkin Iya. ada dari kepolisian atau selain pihak kampus mungkin ada. Pastinya Iya, ada, pastinya ada. Soalnya Iya. kan dari sebelum-sebelumnya juga setiap melakukan bersih-bersih gunung ini pasti ada kerjasama dengan pihak kepolisian. Soalnya kan rangkanya kan memperingati Bayangkara, ulang tahun Bayangkara. Jadi pasti ada buat tahun ini juga. Oke, kalau sponsor lain mungkin ada. Ada pasti. juga. Ada nggak sih Kak HTM untuk yang pengen ikut BBG ini? Ada. ya yang pastinya. Berapa itu Kak kira-kira? Untuk HTM-nya itu di 280.000. Untuk include-nya bisa cek ke IG-nya Mapara. Mapara @ubara. Betul Oke, ini itunya. buat teman-teman yang pengen info lebih lanjutnya, kalian bisa cek ke Instagramnya Mapara Ubara. Selain BBG ini mungkin kedepannya ada kegiatan lain untuk tahun ini nggak Kak kira-kira? Kalau untuk tahun ini di Mapara mungkin ada kegiatan, cuman kegiatan yang rutin yang kita lakukan seperti kayak kegiatan latihan dasar atau mungkin misi Mapara itu untuk mengambil nomor
anggota-anggota yang belum mempunyai NIA gitu. Oh, oke. Jadi kalau di Mapara ini kegiatannya bukan hanya di gunung aja ya, pastinya pastinya. banyak kegiatan lain. Selain gunung apa aja sih Kak? Ada nggak sih kegiatan lain kayak mungkin panjat tebing tadi ya? Iya, Selain ada. itu ada apa lagi sih Kak? Terus ada ini apa? Orat, olahraga air deras, sama susur goa Susur gitu. goa. Jadi ada 4 nih ya, Iya. gunung, panjat tebing, orat, dan susur Susur goa. goa, iya. Kak boleh tahu kakak ini bidangnya kemana nih Kak di Mapara? Kalau kebetulan saya ini bidangnya di panjat tebing. Oh, panjat tebing. Iya. Kalau kakak? Kalau saya jurnalistik fotografi. Oh, juga ada yang nggak di alam juga ya? Iya, ada yang pastinya. Ini untuk mahasiswa Ubara yang pengen daftar, itu dari semester berapa sih kalau bisa daftar itu? Kalau untuk daftar sendiri sih dari semester 1 sudah bisa daftar gitu. Sampai semester 3. Sampai Oh, semester jadi 3. Cuma semester 1 dan 3 gitu Iya. ya. Ini buat teman-teman yang masih semester bulan depannya semester 3 bisa nih join ke Bisa. Mapara ya. Bisa ceritain nggak sih Kak sama kegiatan di Mapara ini kendalanya mesti itu apa sih Kak? Mungkin kayak dari diri sendiri atau teman-temannya gitu gimana? Di kemarin lomba, setelah sukses lomba itu sekarang BBG. Kalau di BBG ini kakak jadi panitianya, kalau boleh tahu jadi panitia apa nih Kak? Sebagai apa, Kalau siapa? saya sih di BBG ini sebagai si konsumsi aja ya. Kalau Kak Xiaomi nih? Kalau saya sebagai sekretaris sama bawahannya humas. Oh Mas, oke. Kalau selama menjadi panitia nih Kak, mungkin kakak ada nggak sih kasih tips buat teman-teman biar saat berkegiatan nih bisa sukses dan lancar sampai berkegiatan selanjutnya lagi? Kalau menurut saya sebagai panitia kegiatan, menurut saya yang paling penting biar terlaksana itu plan, pastinya ya, plan. Terus kerjasama antar panitia juga, itu mendukung banget. Kalau ada miskom dikit itu udah berubah, udah kayak nggak tertata lagi. Jadi yang paling penting yaitu komunikasi sama Komunikasi kerjasama antar anggota itu sih itu. Jadi harus kompak gitu ya, Iya. sukses. Rencana untuk tahun depan nih BBG ada lagi atau enggak nih Kak? Insya Allah ada ya. Jadi Kita kayak setiap tahun akan Iya. dibangkitin lagi gitu ya BBG iya gitu kan untuk ya. memperingati hari ulang tahunnya Bayangkara. Bayangkara itu sendiri. Dan itu gitu. pastinya di gunung-gunung yang berbeda ya teman-teman. Iya. Boleh nih Kak kasih pesan untuk teman-teman Daksarian yang suka mendaki di gunung, mungkin untuk tidak membuang sampah sembarangan di gunung. Kan banyak nih ya di gunung tuh banyak sampah gitu kan ya. Sekarang kayak mendaki tidak membawa lagi pulang sampahnya turun gitu. Mungkin ada nggak Kak? Ada sih. Alam bukan tempat sampah saat kamu mendaki. Kamu adalah tamu di rumah alam. Membawa pulang sampahmu sendiri adalah bentuk penghormatan paling sederhana tapi berarti. Jangan biarkan jejakmu menjadi luka bagi gunung. Mari jadi pendaki yang bijak bukan perusak. Oke, untuk terakhir nih Kak, harapan kalian untuk mahasiswa lain atau mahasiswa pecinta alam yang di luar Ubara untuk aksi kakak ini bersih-bersih gunung mungkin? Kalau harapan bukan buat mahasiswa pecinta alam aja, tapi mahasiswa umum di Bayangkara maupun di luar Bayangkara juga ya. Harapannya semoga mahasiswa tuh lebih peka terhadap kebersihan lingkungan. Terus mungkin tadi yang kita udah ngomong tentang kebersamaan sama kepedulian itu bisa lebih ditanamkan di lingkungan mahasiswa. Itu sih. Terima kasih untuk Kak Sriti dan Kak Xiaomi yang sudah menyempatkan hadir di podcast Pena kali ini yang tengah menginspirasi teman-teman yang sedang menonton.
Semoga lancar BBG kali ini dan kegiatan selanjutnya semoga lancar. Oke, see you dan sampai jumpa di next episode selanjutnya. Bye bye.